Gunung mistis terletak jauh di balik lembah yang terlupakan dunia. Memiliki nama yang tidak asing bagi para penduduk desa yang tinggal di kaki gunung tersebut. Setiap malam gunung itu tertutup kabut tebal yang menjalar turun hingga ke lembah, menyelimuti desa dalam kegelapan yang menyakitkan. Suasana di desa terasa penuh dengan keheningan yang mencekam. Tidak ada suara binatang malam atau angin yang berhembus, hanya desisan halus yang terdengar datang dari dalam hutan, suara yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa penduduk yang pernah berani memasuki hutan tersebut selalu kembali dengan wajah pucat dan cerita yang serupa. Mereka merasa ada yang mengawasi mereka, sesuatu yang tidak tampak, tetapi kehadirannya sangat terasa. Mereka menyebutnya penjaga hutan, dan tidak ada yang berani mendekat lebih dalam setelah itu. Di tengah ketegangan yang semakin mencekam, seorang petani tua bernama Pak Sudirman, yang sudah sangat mengenal tanah dan hutan di sekitar desa, keluar untuk memeriksa ladangnya pada malam hari. Pada malam bulan purnama yang cerah, Pak Sudirman berjalan di jalan setapak yang menuju ladang, ketika tiba-tiba ia melihat sesuatu yang sangat tidak biasa. Di antara pepohonan yang tinggi, sebuah bayangan besar melintas, begitu cepat sehingga Pak Sudirman hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ular putih, besar dan bersinar, tubuhnya melingkar rapi, menyerupai siluet dari makhluk yang datang dari masa lalu. Matanya yang memancar seperti dua bola api menatap lurus ke arahnya. Ketika Pak Sudirman berlari kembali ke desa, perasaan takutnya sudah tidak bisa disembunyikan. Ia berteriak dan menceritakan apa yang dilihatnya, tetapi tidak ada yang percaya. Beberapa orang tertawa, menganggapnya hanya lelah setelah bekerja keras seharian. Namun perasaan tidak enak mulai merayapi hati setiap orang. Sejak malam itu, penduduk desa merasa ada yang mengawasi mereka, sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Para orang tua pun mulai menceritakan kisah lama tentang ular putih yang selalu muncul di masa-masa tertentu. Konon, ular itu adalah penjaga kekayaan alam dan kehidupan desa. Hari demi hari, rasa khawatir semakin berkembang. Desa yang dulu damai kini terasa penuh ketegangan. Semua orang menghindari hutan dan tidak berani mendekati lereng gunung. Tetapi semakin lama, kabar tentang penampakan ular putih itu semakin tersebar. Dan dalam bisikan yang gelap, ada perasaan takut yang tumbuh, seolah-olah alam itu sendiri sedang memberikan peringatan. Bram, seorang pemburu dari kota yang sudah terkenal di kalangan para pencari harta dan petualang, datang ke desa dengan tujuan yang tidak biasa. Ia mendengar cerita tentang ular putih, dan seperti pemburu lainnya, ia melihatnya sebagai peluang untuk kekayaan yang tiada tara. Ular putih yang besar dan misterius itu dikabarkan memiliki sisik yang bercahaya, begitu indah dan langka, hingga bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Para pedagang permata di kota besar pasti akan membayar mahal untuk keajaiban seperti itu. Namun Bram bukan hanya seorang pemburu biasa. Ia membawa serta sekumpulan pemburu dan beberapa pedagang yang melihat potensi besar dalam menangkap ular tersebut. Mereka mendekati penduduk desa dan menawarkan bagian dari keuntungan untuk setiap orang yang bersedia membantu mereka. Tentunya, tawaran ini menggoda banyak penduduk yang kesulitan dalam hidup mereka. Beberapa dari mereka tahu akan risikonya, namun dorongan untuk memperbaiki keadaan hidup mereka terlalu kuat untuk ditolak. Beberapa orang desa yang tergoda oleh janji kekayaan setuju untuk bergabung dengan Bram. Dengan harapan bisa mendapatkan harta yang tak ternilai, mereka bersiap untuk memasuki hutan terlarang. Mereka mengenal betul bahwa hutan itu penuh dengan misteri, tetapi mereka merasa bahwa jika mereka tidak mengambil kesempatan ini, orang lain akan melakukannya terlebih dahulu. Bram memimpin kelompok kecil itu dengan percaya diri. Tidak ada yang mustahil jika kita bekerja bersama, katanya dengan senyum licik. Ular itu tidak lebih dari sekadar makhluk yang bisa diburu. Kita hanya perlu mengikuti jejaknya dan mengalahkannya. Namun saat mereka memasuki hutan, cuaca tiba-tiba berubah. Kabut yang sebelumnya hanya menutupi puncak gunung, mulai turun lebih rendah, menyelimuti seluruh hutan dengan gelap yang pekat. Suara desisan halus yang hanya pernah terdengar oleh para penduduk desa, kini mulai terdengar jelas, mengiringi langkah mereka yang semakin terhuyung-huyung. Sesekali mereka mendengar suara langkah besar dari jauh, seolah-olah
Ada sesuatu yang sangat besar bergerak di antara pepohonan, tetapi tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Bram dan kelompoknya mulai merasa tidak nyaman, tetapi Bram yang sudah terjebak dalam pikirannya yang penuh keserakahan, terus memimpin mereka lebih dalam lagi ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, mereka menemui sebuah gua besar yang tertutup oleh tumbuhan liar. Bram percaya bahwa ular putih pasti bersembunyi di dalam gua itu. Namun saat mereka mendekati gua, angin mendesir keras membawa bau busuk yang aneh. Bau itu sangat berbeda, kata seorang pemburu lain dengan cemas. Tetapi Bram menepuk bahu temannya dan berkata, "Kita sudah sampai. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ini adalah kesempatan kita." Mereka melangkah lebih jauh dan di dalam gua yang gelap, mereka menemukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Sebuah patung besar dari batu putih dengan ukiran yang menggambarkan ular raksasa melingkar di sekitar gunung. Di dekat patung itu terdapat sebuah altar batu yang terbuat dari kristal biru yang berkilau. Tiba-tiba, tanpa peringatan, kabut semakin tebal dan suara desisan itu semakin keras. Dari kegelapan, mata yang bercahaya mulai terlihat. Dua bola api yang menatap mereka. Ular putih penjaga gunung muncul dari balik bayangan. Perlahan-lahan tubuhnya yang besar terungkap dan gerakannya sangat halus, seolah-olah alam itu sendiri menari mengikuti irama jantungnya. Para pemburu tertegun, terperangkap dalam tatapan mata ular yang sangat dalam, seolah memikat jiwa mereka. Keluar dari sini, suara lembut namun menggema itu terdengar dari dalam kepala mereka. "Hutan ini bukan untuk kalian. Aku adalah penjaga kehidupan, bukan harta." Namun Bram yang sudah terbuai oleh keinginannya untuk mendapatkan sisik ular itu, menarik panahnya dan mengarahkannya ke ular tersebut. "Aku tidak takut pada hutan ini," teriaknya. "Aku akan memburu apapun yang menghalangi jalanku." Itulah awal dari malapetaka yang tak terduga. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Tetapi Bram tidak menyerah. Ia tetap melangkah lebih dalam ke dalam hutan yang semakin terasa mistis dan mengancam. Bersama dengan beberapa penduduk desa yang tergoda oleh janji kekayaan, mereka memasuki kawasan hutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Mereka tahu risikonya, tetapi perasaan ketakutan yang mengintai mereka tidak lebih kuat daripada rasa ingin tahu dan harapan untuk menemukan sesuatu yang luar biasa. Namun setelah memasuki hutan selama beberapa hari, keanehan mulai terjadi. Di malam pertama, seorang pemuda bernama Johnny menghilang tanpa meninggalkan jejak. Hanya jeritan yang mengerikan yang terdengar, menghilang begitu saja dalam kabut yang semakin tebal. Bram dan yang lainnya berusaha mencari, tetapi jejak Johnny tiba-tiba hilang, seolah-olah ditelan oleh hutan itu sendiri. Keheningan mencekam mulai menyelimuti mereka. Semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka merasakan ada yang mengawasi. Beberapa penduduk desa mulai merasa gelisah dan mengusulkan untuk kembali, tetapi Bram menolak. "Kita hampir sampai," katanya, meskipun ia tahu dalam hati bahwa rasa takut mulai menguasainya juga. Namun ia tidak akan membiarkan dirinya kalah oleh ketakutan. Pada malam ketiga, seorang pria tua yang bernama Pak Darto juga menghilang dengan cara yang sama. Malam itu, ketika langit gelap dan angin mulai berhembus kencang, mereka mendengar suara langkah besar dari jauh. Namun saat mereka mencoba mengikutinya, suara itu tiba-tiba menghilang. Saat mereka kembali ke tempat perkemahan mereka, hanya ada bau busuk yang menguar dan udara yang terasa begitu berat. Namun yang lebih aneh adalah kejadian yang terjadi pada malam berikutnya. Saat Bram berjalan menjauh dari kelompoknya untuk mencari ular putih, ia melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Bayangan besar yang bergerak di antara pohon-pohon raksasa. Ular putih itu dengan matanya yang bercahaya berdiri di hadapannya dengan tatapan yang tajam dan penuh ancaman. Seperti terhipnotis, Bram terjatuh ke tanah dan suara desisan yang berat memenuhi udara. "Kau sudah melangkah terlalu jauh manusia," suara ular itu terdengar dalam pikiran Bram. "Hutan ini bukan untukmu." Hanya jeritan mencekam yang terdengar kembali mengingatkan pada hilangnya Johnny dan Pak Darto, yang kini seakan menjadi kenangan yang terhapus begitu saja oleh kekuatan ular itu. Bram yang merasa dirinya begitu kuat dan tak terkalahkan, akhirnya mulai merasakan ketakutan yang sangat dalam.
Kekhawatiran semakin memuncak di desa setelah Bram dan kelompoknya tidak kembali. Penduduk desa mulai merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan menggoda nasib. Desas-desus tentang ular putih yang menjaga gunung dan hutan semakin tersebar, dan setiap sudut desa dipenuhi dengan rasa takut dan penyesalan. Nenek Sari, seorang tetua desa yang sudah lama mengenal cerita kuno dan mitologi yang mengelilingi gunung mistis, merasa cemas. Pada malam hari saat penduduk desa berkumpul di balai desa, ia memutuskan untuk memperingatkan Bram. Dengan wajah yang penuh kesedihan, Nenek Sari berkata, "Ular itu bukan makhluk biasa. Ia bukan hanya penjaga gunung, tetapi juga penjaga keseimbangan alam. Jika kau melanggar batasnya, jika kau mengusik kedamaian yang telah berabad-abad terjaga, maka kehancuran akan datang." Bram yang masih penuh dengan kesombongan hanya menatapnya dengan jijik. "Aku tidak takut pada legenda tua dan cerita yang dibuat-buat," katanya dingin. "Hutan ini hanya sebuah tempat dan ular itu hanyalah binatang besar. Aku akan mengalahkannya." Tetapi Nenek Sari tidak berhenti. Ia menatap Bram dengan tatapan yang tajam dan penuh peringatan. "Jika ular itu murka, bukan hanya kau yang akan binasa, tetapi seluruh desa. Hutan ini, gunung ini, dan segala isinya adalah roh yang hidup. Mereka melindungi keseimbangan yang lebih besar daripada yang kau bisa pahami. Mereka menjaga kekayaan alam dan kehidupan yang ada. Dan jika kau menghancurkan itu, bencana tak terelakkan akan datang." Bram mengabaikan perkataan Nenek Sari. Ia merasa dirinya terlalu pintar dan kuat untuk percaya pada kisah-kisah seperti itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi orang pertama yang menaklukkan ular putih, menguasai hutan dan kekuatan yang terpendam di dalamnya. Satu-satunya hal yang ia inginkan adalah sisik ular putih yang konon bisa memberikan kekuatan tak terhingga. Namun pada malam itu, saat Bram sedang terlelap dalam perkemahannya, mimpi buruk datang menghampirinya. Ia melihat ular putih besar melingkar di sekitar tubuhnya dengan mata yang penuh kemarahan. Suara desisan ular terdengar seperti ledakan yang mengguncang jantungnya. "Tidak ada yang bisa lolos dari kutukanku." Suara itu terdengar menggetarkan. Bram terbangun dengan keringat dingin dan tubuh gemetar. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa, sebuah ancaman yang datang dari dalam hutan. Tetapi perasaan takut itu segera ia buang, karena rasa keserakahannya kembali menguasai pikirannya. Namun pada saat itu, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Di desa, cuaca tiba-tiba berubah. Angin kencang berhembus, diikuti oleh petir yang menyambar tanpa hujan. Pohon-pohon di sekitar desa mulai bergoyang dengan keras, seolah-olah mereka hidup dan memberontak. Bahkan tanah terasa bergetar seolah akan terbelah. Penduduk desa yang terjaga dengan cemas mulai berlari keluar rumah, melihat langit yang dipenuhi dengan awan hitam yang berputar-putar. Di atas gunung, di tempat yang jauh dari jangkauan mata manusia, ular putih itu membuka mulutnya yang besar, mengeluarkan suara desisan yang mengerikan. Cahaya putih bercahaya dari tubuhnya, dan dari dalam hutan terdengar suara-suara aneh, seperti tangisan roh-roh yang terluka. Kutukan telah dimulai. Bram telah membangkitkan kemarahan penjaga gunung, dan sekarang seluruh desa akan merasakannya. Pada malam yang gelap gulita, Bram akhirnya berhasil menemukan jejak yang jelas menuju lembah tersembunyi di dalam hutan. Kabut tebal menggantung rendah di antara pepohonan, seolah berusaha menutupi apa yang akan segera terungkap. Bram bergerak hati-hati, matanya penuh tekad meskipun ada perasaan aneh yang semakin menguasai dirinya. Hutan ini seakan hidup, memandanginya dengan mata yang penuh ancaman, dan setiap langkahnya terasa seperti pengkhianatan terhadap alam. Ketika Bram memasuki lembah yang sunyi, sebuah suara desisan terdengar, sangat pelan tetapi menggetarkan tulang belulangnya. Tubuhnya kaku dan jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Perlahan, sebuah bayangan raksasa mulai terlihat di kejauhan. Sesuatu yang bergerak begitu anggun meskipun ukurannya sangat besar. Ular putih itu muncul dari balik kabut. Tubuhnya berkilauan seperti permata yang menyilaukan di bawah sinar rembulan. Matanya bersinar merah terang, mencerminkan keabadian dan kebijaksanaan yang tak dapat dijangkau oleh manusia. Suara desisnya seperti ribuan bisikan yang menggetarkan udara. Bram terbelalak, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ular itu begitu besar,
hampir sebesar batang pohon raksasa. Sambil perlahan melingkar, ia menatap Bram dengan mata tajam penuh kebencian. Dunia ini penuh dengan keserakahan. Manusia, suara itu bergema dalam pikirannya. Ular itu tidak perlu mengucapkan kata-kata keras untuk membuat Bram merasakannya. Setiap desisan, setiap gerakan dipenuhi dengan ancaman yang tak terungkapkan. Kau yang telah mengganggu kedamaian ini, jika kau ingin kekuatanku, kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga. Bram menahan napas. Ia tahu ular ini bukanlah makhluk biasa. Ini adalah penjaga yang memiliki kekuatan lebih dari yang bisa dipahami manusia. Namun rasa ingin menangnya mengalahkan segala ketakutan yang ada dalam dirinya. "Mengapa?" tanya Bram dengan suara tegang. "Mengapa aku harus menyerahkan apapun?" Karena suara itu kembali terdengar lembut namun mengancam. Dalam setiap keinginan manusia ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apa yang bisa kau bawa pulang. Tanpa jawaban lebih lanjut, ular itu melesat menghilang dalam kabut, hanya meninggalkan Bram yang terdiam dengan perasaan yang sulit diungkapkan, antara takut dan tergoda. Malam-malam setelah penampakan pertama itu menjadi mimpi buruk bagi Bram. Ia tidak pernah merasa tenang lagi. Setiap kali ia menutup mata, bayangan ular putih itu muncul dalam mimpinya, mengitari tubuhnya dengan diam-diam, mengisi pikirannya dengan bisikan yang semakin tak terkontrol. Dalam mimpi itu, ular tersebut memberitahunya rahasia-rahasia mengerikan tentang hutan, tentang kutukan yang tak terhindarkan, dan tentang kehancuran yang sedang mendekat. Pada malam pertama setelah pertemuan itu, Bram terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi tubuhnya, dan ia merasa seolah-olah baru saja melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Bayangan ular putih itu, dengan mata merah yang bersinar penuh kemarahan, masih menari-nari di dalam pikirannya. Ia mencoba mengusirnya, tetapi setiap kali ia menutup mata, suara desisan ular itu kembali memenuhi telinganya. Bram tidak bisa tidur, dan semakin lama ia merasa dirinya semakin kehilangan kendali. Ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin lama semakin terasa bahwa ular itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi pada teman-temannya. Pada malam berikutnya, seorang anggota kelompoknya, seorang pria bernama Theo, ditemukan mati di luar perkemahan mereka. Tubuhnya tergeletak kaku, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi ketakutan yang sangat mengerikan, seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada jejak luka, tidak ada tanda-tanda perkelahian, hanya kengerian yang jelas terlihat di wajahnya. Keesokan harinya, ketika mereka mencoba melanjutkan perjalanan, satu persatu dari mereka mulai merasakan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Suasana di hutan semakin mencekam. Sebagian dari mereka mengaku mendengar suara-suara aneh, desisan yang tidak dapat dijelaskan, yang menggema di sekitar mereka. Sementara yang lainnya mulai mengalami halusinasi, melihat bayangan ular putih yang selalu mengintai mereka dari balik pepohonan. Puncaknya terjadi pada malam ketiga setelah kejadian tersebut. Semua orang terjaga oleh suara yang sangat keras, seperti gemuruh petir yang datang tanpa hujan. Angin berhembus dengan kencang, pohon-pohon bergoyang hebat, dan sesuatu yang besar bergerak di dalam kegelapan. Mereka mendengar desisan yang lebih keras dari sebelumnya, begitu keras seolah berasal dari dalam tanah. "Ini tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi," teriak Bram mencoba mengendalikan ketakutannya. "Kita harus pergi sekarang juga." Namun sebelum mereka bisa berlari, tubuh mereka terhenti, semua dalam keadaan tak bergerak, seolah ada kekuatan yang tak terlihat yang membekukan mereka di tempat. Tiba-tiba ular putih muncul, kali ini lebih besar, lebih mengerikan dari sebelumnya. Mata merahnya menatap mereka semua dengan penuh amarah. "Sudah terlambat," bisiknya dengan nada penuh ancaman. "Kalian sudah mengganggu kedamaian ini. Sekarang kalian akan membayar harga yang harus dibayar." Desisan itu menjadi lebih keras, dan para pemburu merasakan tubuh mereka mulai melemah, seolah-olah semua energi kehidupan mereka ditarik dari dalam tubuh mereka. Bram yang masih berusaha melawan, akhirnya jatuh ke tanah, tubuhnya lumpuh dan jiwanya mulai digerogoti oleh ketakutan yang mendalam.
Namun dalam kepanikan itu, Bram sadar, mungkin sudah terlambat untuk melarikan diri. Ia hanya bisa menunggu dan berharap agar kutukan ular itu tidak menghancurkan segalanya. Di tengah kegelapan malam yang penuh ketegangan, Arga, seorang pemuda dari desa, berdiri dengan tekad yang lebih besar dari ketakutan yang menggerogoti hati siapapun yang mendengar kisah tentang ular putih itu. Arga dikenal sebagai pemuda yang memiliki hati yang murni, selalu peduli dengan alam dan sesama. Walaupun masih muda, ia sudah dipandang oleh banyak orang di desanya sebagai seseorang yang bijaksana dan berani. Namun keberanian Arga kali ini berbeda. Ia tidak hanya berani melangkah ke hutan yang dihuni makhluk mitos, tetapi ia juga berani menghadapi nasib yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Desa mereka telah dilanda bencana sejak Bram dan kelompoknya melanggar peringatan alam dan mengganggu sang penjaga. Arga tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan malapetaka ini adalah dengan mencari sang ular putih, berbicara langsung dengannya, dan memohon agar desa mereka diberi kesempatan kedua. Arga percaya bahwa cinta dan ketulusan dapat mengubah takdir, dan ia siap untuk menghadapi apapun demi menyelamatkan tanah kelahirannya. Dengan membawa sesajen sederhana berupa bunga dan daun-daun yang dipetik dari hutan, Arga memutuskan untuk memasuki hutan yang begitu menakutkan itu. Ia memberi pesan kepada keluarganya bahwa ia mungkin tidak akan kembali dan bahwa ia lebih memilih untuk berjuang daripada hidup dengan rasa penyesalan. Di tengah perjalanan, setiap langkahnya terasa seperti melawan kekuatan tak tampak. Hutan seakan berbisik dan semesta memandangnya dengan cara yang belum pernah ia rasakan. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, seolah-olah menghalangi cahaya bulan, sementara udara terasa semakin berat dengan bau tanah dan kelembapan yang membekap. Arga melangkah dengan hati-hati, hatinya dipenuhi ketegangan, namun ia terus maju. Hutan ini bukan hanya tempat yang penuh misteri, tapi juga tempat yang penuh dengan ancaman yang tidak bisa diabaikan. Namun Arga tidak bisa mundur. Ia tahu bahwa jika tidak ada yang berani menghadapinya, maka segala harapan akan sirna. Setelah berhari-hari berjalan, Arga akhirnya tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik bebatuan besar yang menjulang. Gua itu tampak tidak wajar. Di dalamnya, batu kristal besar memancarkan cahaya yang aneh, berkilau seperti bintang di langit. Arga merasakan suasana di dalam gua itu sangat berbeda, seolah ia memasuki dunia lain yang terhubung langsung dengan alam mistis. Di sana, di dalam kegelapan yang dipenuhi kilauan kristal, ia mendengar suara lembut namun tegas. Manusia, suara itu terdengar begitu jelas dan dalam, seolah datang dari seluruh penjuru gua. Apa yang kau inginkan dari aku? Arga mengangkat kepalanya dan melihat sosok ular putih raksasa yang muncul dari balik bayangan. Ular itu tidak bergerak, namun matanya yang menyala merah terang menatap Arga dengan intensitas yang membuat jantungnya berdebar kencang. Seluruh tubuhnya membeku sejenak saat menyadari bahwa ia berhadapan langsung dengan penjaga gunung yang selama ini hanya ada dalam cerita-cerita. Saya datang dengan hati yang tulus, kata Arga dengan suara yang lebih tenang dari yang ia rasakan. Saya tahu kami telah melanggar batas dan membuat kesalahan besar. Tetapi kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kami tidak mengerti. Ular putih itu mendesis pelan. Suaranya seperti ribuan bisikan yang masuk ke dalam telinga Arga. Manusia seringkali tidak mengerti akibat dari tindakan mereka. Dan ketika mereka menyadari, sudah terlambat. Keserakahan kalian telah merusak kedamaian yang telah ada selama berabad-abad. Apa yang bisa membuatku mempercayai kata-katamu? Arga menunduk. Matanya tak berkedip. Saya datang untuk meminta maaf. Saya datang untuk menghentikan Bram dan memastikan agar tidak ada lagi yang mengganggu keharmonisan ini. Saya berjanji, saya akan berusaha keras untuk mengembalikan kedamaian kepada desa kami, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri saya sendiri. Suasana di gua semakin menegangkan, dan sesaat terasa seperti waktu berhenti. Ular putih itu menatap Arga dengan tatapan tajam, seolah menilai kejujuran dalam dirinya. Arga bisa merasakan perasaan ketakutan yang menyelusup ke dalam dirinya. Namun ia menahan diri dan berdiri tegak. Tidak ada pilihan lain. Ia tidak bisa mundur sekarang.
Apa yang akan kau lakukan untuk menebus kesalahan manusia? Tanya ular itu dengan suara yang penuh tantangan. Arga menarik napas dalam-dalam. Saya akan menghentikan Bram. Saya akan melindungi desa saya, meski saya harus menghadapinya sendirian. Ular putih itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Baiklah pemuda, kau datang dengan hati yang tulus dan kau ingin membetulkan kesalahan orang lain. Namun ingat, perjanjian ini tidak akan mudah. Jika kau gagal, bukan hanya dirimu yang akan menderita, tetapi seluruh desa yang kau cintai." Dengan gerakan cepat, ular putih itu menyentuh lengannya dengan ekornya yang besar dan memberikan sebuah tanda berbentuk lingkaran bercahaya yang mulai membakar kulit Arga. Tanda itu adalah simbol kesepakatan yang tak bisa dibatalkan. Kau memiliki waktu terbatas, berhati-hatilah dan jangan sampai terlambat. Arga merasa seolah-olah sebuah kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Namun ia tahu bahwa tanda itu bukan hanya tanda harapan, tetapi juga peringatan. Jika ia gagal, bukan hanya hidupnya yang hilang, tetapi desa yang telah lama ia cintai juga akan dihancurkan. Dengan tekad yang semakin kuat, Arga menundukkan kepala kepada sang penjaga. "Terima kasih, saya tidak akan mengecewakanmu." Dan dengan perjanjian itu Arga keluar dari gua, kembali ke hutan yang menunggu penuh bahaya, dengan hati yang dipenuhi rasa takut, namun juga keyakinan ia harus berhasil. Arga berdiri di puncak gunung yang dipenuhi dengan kabut tebal, menatap Bram yang sedang sibuk dengan jebakan-jebakan besar yang telah dipasang di sekitar gua, tempat ular putih tinggal. Bram dengan wajah penuh kegilaan, tidak lagi peduli dengan keselamatan atau kehidupan. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah mendapatkan kekuatan dari ular putih, yang ia percayai akan memberinya kekuasaan yang tak terbatas. "Penyakit keserakahan ini harus dihentikan, Bram," teriak Arga mencoba untuk mendekat. Suaranya terdengar tegas, meskipun ia tahu bahaya sudah di depan mata. "Kau telah mengganggu keseimbangan alam. Jika kau teruskan ini, semuanya akan hancur." Bram menoleh dengan senyum mencemaskan. "Keseimbangan alam itu hanya dongeng, Arga. Aku akan menjadi penguasa yang akan mengubah segalanya. Jika aku mendapatkan kekuatan dari ular itu, tidak ada yang bisa menghalangiku." Sebelum Arga sempat menjawab, Bram sudah menghunus pisau tajamnya dan menyerangnya dengan cepat. Arga terpaksa menghindar, lari ke samping, sementara tanah di bawahnya mulai bergetar hebat. Semakin lama, gemuruh suara alam semakin kuat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat yang mengintai di sekitar mereka. Arga melawan dengan segala kemampuan, menghindari setiap serangan pisau yang diarahkan ke tubuhnya. Namun Bram terus menyerang dengan penuh amarah. Keadaan semakin buruk. Gunung ini seolah merespons pertempuran ini. Bumi bergetar semakin kuat dan kabut semakin pekat. Semua tanda-tanda menunjukkan bahwa alam sedang marah. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat besar dari balik bayangan batu besar yang terletak di ujung puncak. Semua berubah menjadi hening sesaat, udara terasa tebal dan panas, dan seakan alam menahan napasnya. Dari balik bayangan itu, tubuh ular putih yang besar muncul perlahan, bersinar dengan cahaya yang murni, lebih besar dari yang pernah terlihat sebelumnya. Matanya yang menyala merah mengamati dengan penuh ketajaman, dan desisannya terdengar seperti suara ribuan petir yang menggema di langit. Tubuhnya yang besar melingkar di sekitar batu-batu besar, seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Bram yang sebelumnya penuh dengan rasa percaya diri, kini terlihat ketakutan. Wajahnya berubah pucat, matanya terbelalak lebar. Ini bukan yang kuinginkan," teriak Bram, merasakan betapa kuatnya aura dari ular putih yang melingkupi puncak gunung. "Tolong, aku hanya ingin kekuatan." Namun ular putih tidak memberi ampun. Tanpa memberi kesempatan, ular itu meluncur dengan kecepatan yang tak terbayangkan, melingkarkan tubuh besar dan kuatnya di sekitar Bram. Terkejut, Bram berusaha melawan, tetapi tubuhnya terperangkap dalam cengkeraman yang sangat kuat. Jeritan kesakitan keluar dari mulutnya, menggema di seluruh gunung, sebelum akhirnya tubuhnya menghilang bersama ular itu ke dalam kegelapan. Arga terdiam, tidak bisa mengalihkan pandangannya,
dari apa yang baru saja terjadi. Keheningan menguasai gunung itu, hanya suara hembusan angin yang menggetarkan daun-daun yang jatuh. Tanah bergetar hebat dan tiba-tiba sebuah gempa besar mengguncang puncak gunung. Pohon-pohon besar mulai roboh dan batu-batu besar terguling turun ke jurang. Arga yang masih berdiri tertegun merasakan tubuhnya terlempar ke tanah akibat guncangan yang begitu hebat. Namun ia berhasil bangkit meskipun luka-luka yang dideritanya terasa sangat perih. Tanpa menunggu lebih lama, ia mulai berlari menuju desa, mencoba menyelamatkan dirinya dari murka alam yang semakin mendalam. Dalam perjalanan yang penuh dengan kehancuran itu, Arga mendengar suara ular putih yang kembali bergema dalam pikirannya. Ini bukan akhir, Arga. Ini baru permulaan. Suara itu terdengar dalam pikirannya dengan jelas. Ular putih memberi peringatan, namun kali ini lebih mendalam, seolah mengingatkan Arga bahwa perjalanannya masih jauh dari selesai. Arga berlari menuruni gunung yang kini seolah tak mengenali dirinya sendiri. Tanah terus bergetar di bawah kakinya, dan langit yang sebelumnya cerah kini dipenuhi awan gelap yang menutupi cahaya bulan. Suara gemuruh terus terdengar, seolah alam mengamuk dengan kemarahan yang tak terbendung. Arga merasakan tubuhnya semakin lelah, namun ia tahu ia harus terus bergerak. Di sepanjang perjalanan, Arga melihat kehancuran yang terjadi. Tanah yang semula kokoh kini terbelah, pohon-pohon besar jatuh berserakan, dan sungai-sungai meluap dengan air yang deras. Desa yang ia tuju semakin terlihat jauh di kejauhan, namun ancaman dari alam masih menghantuinya. Saat ia hampir mencapai kaki gunung, Arga merasa bumi kembali berguncang hebat. Kali ini, suara dari dalam tanah terdengar seperti teriakan kesakitan, dan rasanya seperti ada sesuatu yang besar dan mengerikan yang sedang bergerak di bawah permukaan. Arga terjatuh, tubuhnya terlempar ke tanah oleh getaran yang semakin kuat. Ia melihat sekitar, mencoba mencari tempat yang lebih aman, namun alam tampaknya tidak akan memberi kesempatan untuk melarikan diri. Ini bukan hanya tentang Bram, suara ular putih bergema dalam pikirannya. Ini tentang keseimbangan yang telah lama hilang, keseimbangan yang harus dipulihkan. Arga terdiam, menyadari bahwa apa yang baru saja ia hadapi adalah peringatan dari alam yang terluka. Ular putih bukanlah sekadar makhluk mistis, ia adalah penjaga keseimbangan yang harus dihormati. Dalam benaknya, Arga tahu bahwa ia memiliki tanggung jawab besar. Desa yang telah ia tinggalkan, para penduduk yang kini terancam, semuanya bergantung padanya. Namun meskipun ia tahu ia harus bertindak, Arga merasa ketakutan menyelimuti dirinya. Dengan luka-luka yang belum sembuh, tubuh yang lelah, dan ancaman dari alam yang semakin mendekat, Arga tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menyembuhkan luka alam dan membawa kembali keseimbangan yang telah hilang. Perjalanan panjangnya masih belum berakhir. Dengan tekad yang baru ditemukan, Arga bangkit dari tanah, berlari ke arah desa, berharap ia masih memiliki cukup waktu untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Ketika Arga tiba kembali di desa, tubuhnya penuh luka dan tubuhnya tampak kelelahan, namun tekad yang kuat tetap menyala di dalam hatinya. Warga desa berkumpul, berlarian mencari tahu apa yang telah terjadi di puncak gunung. Mereka tahu sesuatu yang besar telah terjadi, dan Arga adalah satu-satunya yang selamat. Arga berdiri di tengah kerumunan, menatap wajah-wajah yang penuh kekhawatiran. Ia tahu apa yang harus dikatakan, meskipun setiap kata terasa seperti beban yang sangat berat. Dalam ketenangan, ia berbicara, suaranya tenang tetapi tegas. Gunung ini telah memberi peringatan, dan kita tidak bisa mengabaikannya lagi. Arga memulai, suaranya menggetarkan. Ular putih yang kita semua takuti bukanlah musuh kita. Ia adalah penjaga, simbol dari keseimbangan alam yang telah kita rusak. Ia tidak hanya menjaga gunung ini, tetapi juga semua kehidupan yang ada di sekitar kita. Penduduk desa mulai saling berpandang, rasa cemas dan penyesalan mulai tampak di mata mereka. Arga melanjutkan, keseimbangan telah rusak, tetapi belum terlambat untuk memperbaikinya. Jika kita terus menghancurkan, kita akan dihancurkan. Tetapi jika kita mulai menghormati alam, menjaga setiap pohon, setiap sungai, dan setiap makhluk yang ada di sekitar kita, alam akan melindungi kita.
Di antara penduduk desa, Nenek Sari, tetua desa yang bijaksana, menangis. Ia tahu bahwa selama ini mereka telah terjebak dalam keserakahan dan keinginan untuk menguasai alam tanpa menghormatinya. Arga benar, katanya dengan suara serak. Kita telah membuat kesalahan yang sangat besar. Sekarang waktunya untuk memperbaikinya demi generasi kita dan generasi yang akan datang. Semua mata tertuju pada Arga, seorang pemuda biasa yang kini telah menjadi simbol perubahan dan harapan. Mereka menyadari bahwa peringatan dari ular putih bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk seluruh umat manusia yang telah mengabaikan alam. Arga menatap ke arah hutan yang gelap dan misterius di balik desa, merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kita harus bertindak sekarang, sebelum alam terlambat memberi balasan lebih keras, katanya dengan penuh keyakinan. Waktu terus berjalan, dan desa yang dulu dikenal dengan kemiskinan dan keserakahan kini berubah drastis. Setiap hari penduduk desa bekerja keras untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka menanam pohon-pohon baru, menjaga sungai tetap bersih, dan melibatkan diri dalam ritual penghormatan alam yang mereka adakan setiap bulan purnama. Ritual ini menjadi cara mereka untuk berterima kasih dan menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Di malam hari, di bawah cahaya bulan purnama, sering terlihat bayangan besar melintas di antara pepohonan, sekilas tampak seperti sosok ular putih yang menjulang tinggi. Penduduk desa tidak lagi merasa takut, melainkan merasa dilindungi, seolah ular itu mengawasi mereka dari kejauhan, memastikan bahwa mereka tetap berada di jalan yang benar. Bram, yang dulunya menjadi simbol keserakahan, tidak pernah ditemukan. Ada yang mengatakan bahwa ia telah dibawa oleh ular putih. Ada pula yang percaya bahwa ia hilang dalam kegelapan yang melingkupi gunung. Namun apapun yang terjadi, Arga tahu bahwa kematian Bram bukanlah solusi, melainkan sebuah pelajaran yang harus diterima. Nama Arga mulai dikenang, bukan hanya sebagai pemuda yang berani, tetapi sebagai seorang pahlawan yang telah mengembalikan keseimbangan antara manusia dan alam. Setiap bulan purnama, anak-anak desa menceritakan kisah tentang Arga dan ular putih, mengingatkan generasi berikutnya tentang pentingnya menjaga alam dan menghormati kekuatan yang lebih besar dari manusia. Desa itu, yang dulunya terjebak dalam keserakahan, kini menjadi contoh bagi banyak desa lainnya. Mereka hidup berdampingan dengan alam, menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sebuah jaringan kehidupan yang lebih luas, yang harus dijaga dan dihormati. Ular putih, sebagai simbol keseimbangan, tetap menjadi pengingat bahwa alam memiliki cara untuk mengoreksi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan kesempatan bagi manusia untuk berubah. Pesan itu mengalir dalam setiap langkah kehidupan penduduk desa. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang meremehkan alam. Setiap pohon yang ditanam, setiap sungai yang dijaga, dan setiap makhluk hidup yang dipelihara adalah bentuk penghormatan terhadap ular putih yang telah menjaga gunung dan hutan selama berabad-abad. Dan setiap kali bulan purnama tiba, mereka mengingat dengan penuh rasa syukur bahwa mereka masih diberi kesempatan untuk hidup dalam harmoni. Dan Arga, ia hidup dengan damai, tak pernah mencari pujian, hanya berusaha menjaga warisan yang telah ia selamatkan. Sebuah warisan yang mengajarkan bahwa kedamaian sejati hanya dapat tercapai ketika manusia hidup selaras dengan alam.